Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Badriah, mahasiswi Pendidikan Fisika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Fisika Sekolah 3. Hari ini kita akan mempelajari materi fisika yaitu tentang gaya magnetik. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang gaya magnetik dan pengaplikasiannya, di sini saya akan menampilkan indikator dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Adapun sebab pembahasan kita pada hari ini itu mencakup 4 pembahasan, yaitu ada definisi gaya magnetik, kaidah penggunaan tangan kanan, gaya magnetik pada sebuah kawat penghantar berarus listrik, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya di sini kakak ingin bertanya kepada teman-teman, siapa di sini yang pernah melihat benda ini? Apa ya namanya? Iya, betul. Ini adalah alat kipas angin. Nah, pernahkah teman-teman menggunakan kipas angin? Tentu semuanya pernah menggunakan kipas angin ketika di rumahnya ya. Nah, pernahkah teman-teman memperhatikan kenapa baling-baling pada kipas angin bisa berputar ketika kita menghubungkannya dengan sumber listrik? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang membuat baling-baling pada kipas angin tersebut bisa berputar? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Definisi gaya magnetik. Gaya magnetik adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara medan magnetik dengan arus listrik yang bergerak. Gaya magnetik biasa disebut juga dengan gaya Lorentz, yang arahnya itu selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik. Bapak Hendrik Anton Lorentz atau Profesor Dr. Lorentz merupakan seorang ahli fisikawan yang berasal dari Belanda, yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Bapak Lorentz mengoreksi dan menemukan adanya hukum gaya elektromagnetik pada suatu penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnetik, yang saat ini dikenal dengan nama gaya Lorentz. Gaya magnetik atau gaya Lorentz merupakan besaran vektor karena mempunyai arah. Arah gerakan kawat menunjukkan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya. Maka, untuk mengetahui arah geraknya, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, perhatikan pada ilustrasi tersebut, terdapat dua cara kita mencari atau menentukan arah gaya magnetiknya. Yang pertama yaitu kaidah tangan kanan pertama. Ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan gaya magnetik atau arah gaya magnetiknya itu ditunjukkan oleh jari tengah. Sedangkan pada penggunaan kaidah tangan kanan yang kedua, kita dengan merentangkan tangan kanan kita. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Dan untuk arah gaya magnetik itu ditunjukkan oleh telapak tangan kita. Namun, seringkali dalam menentukan arah gaya magnet itu digunakan kaidah tangan kanan kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam gaya magnetik. Nah, gaya magnetik itu dapat terjadi pada gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet,
gaya magnetik pada dua kawat sejajar yang berarus, dan gaya magnetik yang dialami muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Yang pertama adalah gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Nah, ketika ada sebuah kawat yang berarus listrik yang berada di antara medan magnet, maka akan mengalami gaya magnetik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, secara matematis dapat ditulis F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan induksi magnet atau medan magnet, I adalah arus listrik pada kawat, L sama dengan panjang kawat, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan arus listrik pada kawat tersebut. Dan untuk menentukan arah gaya magnet, maka kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, perhatikan di sana terdapat kawat yang berarus listrik yang berada di antara medan magnet. Nah, maka akan mengalami gaya magnetik. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah gaya magnetiknya? Maka kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, seperti ilustrasi tersebut. Nah, dari cara menggunakan kaidah tangan kanan tersebut, kita dapat ketahui bahwa arah gaya magnetiknya itu adalah ke atas, yang ditunjukkan oleh telapak tangan kita. Berdasarkan hasil percobaan, menunjukkan bahwa besar gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang beraliran arus listrik itu akan berbanding lurus dengan kuat medan magnet, kuat arus listrik, panjang kawat, dan sudutnya. Yang kedua yaitu gaya magnetik di antara dua kawat sejajar yang berarus. Ketika terdapat dua kawat yang disusun sejajar dengan panjang sama yaitu L dan dialiri arus listrik sebesar I dan terdapat di antara magnet homogen sebesar B, maka akan menimbulkan gaya Lorentz atau gaya magnetik yang berupa gaya tarik-menarik seperti pada gambar A maupun tolak-menolak seperti pada gambar B. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa pada gambar A menunjukkan arah arus listrik searah, maka arah gaya magnetnya itu tarik-menarik, sedangkan pada gambar B menunjukkan bahwa arah arus listriknya itu berlawanan, sehingga arah gaya magnetnya itu saling tolak-menolak. Secara matematis, dapat kita tulis F sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 per 2 VA dikali L atau panjang kawatnya, dengan penurunan persamaan terhadap besarnya induksi di sekitar kawat lurus berarus dengan gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet. Yang ketiga, yaitu gaya magnetik yang dialami muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Sebuah benda yang bermuatan listrik bergerak dalam medan magnet juga akan mengalami gaya magnetik. Besarnya gaya magnetik yang dialami benda bermuatan listrik dapat dinyatakan dengan F sama dengan B Q V sin theta, di mana F sama dengan Q adalah muatan listrik, V adalah kecepatan dari gerak muatan listrik, B adalah kuat medan magnet, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh kecepatan dari gerakan muatan listrik dengan kuat medan magnetnya. Namun, apabila benda bermuatan listrik memasuki medan magnet dengan arah tegak lurus menuju medan magnet, maka benda bermuatan listrik tersebut akan bergerak dalam medan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Hal tersebut dikarenakan gaya magnetik yang timbul akan berfungsi sebagai gaya sentripetal yang besarnya jari-jari lintasan yang ditempuh oleh muatan listrik itu dapat dihitung dengan R sama dengan mV per BQ, di mana R adalah jari-jari lintasan muatan listrik. Nah, berikut ini kakak lampirkan 3 contoh soal untuk teman-teman bisa memahami pembahasan kita sebelum. Yang pertama, sebuah kawat penghantar panjangnya 0,6 meter diletakkan di dalam medan magnet homogen yang besarnya 4 dan membentuk sudut 30 derajat. Berapakah gaya magnetik di kawat jika dialiri arus sebesar 5 ampere? Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakan agar mudah untuk mengerjakannya. Nah, yang diketahui adalah panjang
kawat atau L sama dengan 0,6 meter, B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla, arusnya itu sama dengan 5 ampere dan tetanya 30 derajat. Untuk yang ditanyakannya itu adalah besar gaya. Di sini kita menggunakan persamaan cara mencari gaya magnetik pada kawat berarus. Nah, setelah kita menggunakan persamaan tersebut, kita dapatkan bahwa gaya magnet yang dialami kawatnya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, untuk nomor 2, pertanyaannya adalah dua buah kawat panjang sejajar yang terpisah jarak 10 cm, masing-masing dialiri arus sebesar 10 ampere dan 20 ampere. Tentukan besar gaya magnetik persatuan panjang yang bekerja pada kawat tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis terlebih dahulu apa nih yang diketahui dari soal tersebut, kemudian yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan di situ adalah gaya magnetik persatuan panjang, berarti F per L. Maka dengan yang diketahuinya itu adalah R sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter dan arusnya itu adalah 10 ampere dan 20 ampere, kita bisa mencari menggunakan persamaan gaya magnetik pada dua kawat sejajar berarus dan didapatkan nilainya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Pertanyaannya adalah sebuah partikel bermuatan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 C bergerak dalam medan magnet 0,5 Wb per m kuadrat dengan kecepatan 2 dikali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya magnetik yang dialami partikel tersebut jika arah geraknya membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Jika semuanya sudah dituliskan, maka kita tinggal menjawab. Nah, untuk pertanyaan ini, kita menggunakan persamaan gaya magnetik yang dialami muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, setelah kita gunakan persamaan tersebut, lalu kita masukkan apa yang diketahuinya, kemudian dijumlahkan, kita dapatkan bahwa besar gaya magnetik yang dialami partikel tersebut adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, itulah contoh soal mengenai macam-macam gaya magnetik. Nah, selanjutnya di sini terdapat kuis. Silahkan teman-teman jawab, kemudian kerjakan, dan jika sudah menemukan jawabannya, silahkan kirim ke grup kelas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan atau pengaplikasian gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gaya magnetik ini tuh dapat diterapkan pada motor listrik, galvanometer, alat ukur listrik seperti ohmmeter, voltmeter, amperemeter, dan juga pengeras suara. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai motor listrik, galvanometer, dan alat ukur listrik. Nah, yang pertama adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, berdasarkan prinsipnya, motor listrik ini memiliki suatu kumparan yang terdapat di dalam medan magnet tetap. Apabila pada kumparan tersebut dialiri arus listrik, maka pada kumparan tersebut akan bekerja gaya magnetik. Dengan menggunakan kaidah penggunaan tangan kanan dapat mempermudah kita menentukan arah gaya magnetiknya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di mana tanda panah berwarna putih itu menunjukkan arah medan magnet yang menunjukkan arah utara ke selatan. Dan tanda panah berwarna kuning itu menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan arah gaya magnetiknya itu ditunjukkan tanda panah yang berwarna merah. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa kawat yang berarus listrik yang berada di daerah medan magnet itu akan mengalami gaya magnetik. Nah, maka pada kawat sebelah kiri itu juga akan mengalami gaya magnetik yang arahnya itu ke atas. Sedangkan kawat yang sebelah kanan itu akan mengalami gaya magnetik yang arahnya itu ke bawah.
Karena kedua kawat itu sama dan dialiri arus yang sama besar, maka keduanya memiliki besar gaya magnetik yang sama pula, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Nah, sehingga akan menimbulkan momen torsi. Nah, dengan demikian akan menyebabkan kumparan tersebut akan terus berputar. Pengaplikasian motor listrik ini salah satunya yaitu pada baling-baling kipas angin. Silahkan diperhatikan. Mari kita mengenal komponen kipas angin. Pada bagian pertama terdapat motor kipas. Motor inilah yang membuat kipas angin bekerja. Motor berfungsi sebagai tenaga untuk kipas tetap berputar dan tetap menggerakkan udara. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka baling-baling kipas akan berputar. Jadi, dari kita ketahui, ternyata kipas angin merupakan salah satu teknologi yang menggunakan prinsip kerja motor listrik. Nah, selanjutnya di sini ada percobaan sederhana dalam membuat motor listrik. Silahkan diperhatikan. Pengaplikasian gaya magnetik selanjutnya yaitu galvanometer. Nah, prinsip kerja galvanometer ini itu sama seperti prinsip kerja pada motor listrik, di mana arah medan magnet menuju dari arah kutub utara ke kutub selatan. Kemudian, berdasarkan pembahasan sebelumnya juga, kawat yang berarus listrik yang berada di antara medan magnet akan mengalami gaya magnetik. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kawat yang sebelah kiri gaya magnetiknya menuju ke atas, sedangkan arah gaya magnetik pada kawat sebelah kanan yaitu ke bawah. Karena kedua kawat sama dan dialiri arus yang sama besar, maka keduanya akan memiliki besar gaya magnetik yang sama pula, namun berbeda tanda karena berbeda arah, sehingga membentuk momen gaya atau torsi. Dengan demikian akan menyebabkan kumparan tersebut berputar searah jarum jam. Namun, kenapa jarum pada galvanometer berhenti di angka tertentu? Hal ini dikarenakan pada galvanometer ini dilengkapi dengan pegas spiral, sehingga kumparannya tidak akan terus berputar seperti pada motor listrik. Nah, di mana perputaran dari kumparannya itu akan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari pegas spiral. Menurut hukum Newton, pegas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Nah, pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsinya itu akan seimbang, yaitu ketika di mana jarum galvanometer akan berhenti berputar. Dapat terlihat pada ilustrasi tersebut. Nah, jika kita perhatikan, terdapat kumparan yang dilengkapi dengan pegas spiral dan tanpa pegas spiral. Nah, tanpa adanya pegas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus mengalir pada kumparan tersebut. Sedangkan kumparan dengan pegas spiral hanya akan berhenti di angka tertentu. Pengaplikasian gaya magnetik selanjutnya yaitu pada alat ukur listrik. Nah, prinsip kerja pada alat ukur listrik ini sama seperti prinsip kerja pada galvanometer, di mana jarum pada amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter hanya akan menunjukkan angka tertentu sesuai dengan besar arus listrik yang mengalir pada kumparannya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai definisi gaya magnetik, kemudian penggunaan kaidah tangan kanan, gaya magnetik pada kumparan kawat berarus listrik, dan juga pengaplikasian atau penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita dapat mengetahui bahwa ternyata kipas angin yang sering kita gunakan ketika di rumah itu menggunakan konsep gaya magnetik.
Selanjutnya di sini terdapat penugasan untuk teman-teman, silahkan dikerjakan untuk batas waktunya itu sampai minggu depan di pertemuan selanjutnya. Dari hasil pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui dan memahami mengenai konsep dari gaya magnetik dan seperti apa kaidah penggunaan tangan kanan yang digunakan dalam menentukan arah gaya magnetik. Semoga ilmunya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai konsep gaya magnetik. Saya memohon maaf bila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.